Assalamualaikum teman-teman. Kita belajar dulu yuk tentang sejarah pendidikan nasional di era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Pasca Reformasi. Oh ya teman-teman, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitri Umi Solihati, Merlina Putri Lestari, Ismi Fauziah Zainur Robbi, Ken Nabila Izzat Ilafi, Vita Astuti, dan Zeni Imtinan Azizah. Selamat belajar teman-teman. Sebelumnya, kenapa sih kita belajar materi ini? Seperti yang teman-teman ketahui, pendidikan merupakan sebuah usaha untuk memanusiakan manusia dan mendewasakan manusia muda. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, jadi bukan hal baru ya jika pendidikan ini dijadikan patokan posisi individu dalam masyarakat. Nah, teman-teman tahu kan pendidikan dan politik memiliki hubungan yang dinamis. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena keberlangsungan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari bantuan pemerintah. Contohnya saja, beasiswa, dana BOS, pertukaran belajar, tunjangan kinerja pendidik, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, meskipun keterkaitan pendidikan dan politik banyak ditentang oleh masyarakat, terutama yang ingin membebaskan pelaksanaan pendidikan dari campur tangan politik, tetap saja mereka tidak bisa dipungkiri bahwa politik memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku. Nah, apabila ditinjau dari catatan sejarah, Indonesia mengalami revolusi berkali-kali dalam bidang pendidikan, mulai dari sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini. Masa penjajahan bangsa Barat dan Jepang juga banyak memberikan corak kebudayaan yang pastinya berbeda dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Sekitar 350 tahun yang lalu, Belanda memberlakukan three-track system yang berisikan pemisahan hak pribumi dalam bidang pendidikan, di mana terlihat jelas tidak terdapat demokratisasi pendidikan. Nah, isinya yaitu yang pertama, pendidikan untuk golongan bawahan atau rakyat jelata, yang kedua, pendidikan untuk golongan atas yang disederajatkan dengan Belanda, dan yang ketiga, pendidikan untuk golongan bangsa Belanda sendiri, yaitu bangsa Eropa dan juga bangsa Timur lainnya. Nah, ilmu yang dipelajarinya tiap tingkatan pasti juga berbeda levelnya. Hal ini yang menggerakkan para pejuang Indonesia untuk membentuk sekolah-sekolah dalam rangka memberikan hak yang sama kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi agar mampu menjadi penggerak bangsa Indonesia nantinya serta meninggikan derajat rakyat Indonesia. Nah, kita sudah tahu kenapa kita belajar materi ini. Jadi, kita akan beranjak ke pokok bahasan kita kali ini. Nah, pokok bahasan kita yang pertama, kita akan belajar mengenai arti penting pendidikan nasional, kemudian sejarah pendidikan nasional pada masa Orde Lama, kemudian pendidikan nasional pada masa Orde Baru, sejarah pendidikan nasional pada era Reformasi, dan sejarah pendidikan nasional pada era Pasca Reformasi. Yang pertama, arti penting pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Begitu pentingnya pendidikan mempengaruhi latar belakang seseorang untuk mendapatkan penghargaan di mata masyarakat. Nah, pendidikan nasional yang dilaksanakan di Indonesia sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Dicetuskan oleh Iwan pada tahun 2015. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan nasional ini merupakan penjabaran dari salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu satu dari 4 tujuan nasional dan berfokus pada bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan nasional pada masa Orde Lama. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah merombak semua bidang tak terkecuali pada bidang pendidikan. Perombakan yang dilakukan ini disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk itu dibentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau disingkat PP dan K dengan menteri pertama yang menjabat yaitu Ki Hajar Dewantara, yang kemudian mengeluarkan instruksi umum kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk yang pertama, mengibarkan sang merah putih tiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang. Yang keempat, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintahan bala tentara Jepang. Dan yang kelima, memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Nah, sejak tahun 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai landasan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Sehingga meskipun pada tahun 1945 sampai 1950 banyak dilakukan perubahan pada isi Undang-Undang Dasar 1945, namun landasan idealnya tetap tidak berubah. Nah, pada masa Orde Lama ini terdapat 3 ideologis yang berkembang kuat di Indonesia, yaitu nasionalis, sekularis, komunis, dan islamis, yang terkadang saling bentrok karena perbedaan prinsip dan golongan. Pada masa Orde Lama juga diwarnai oleh pendidikan keislaman yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Nah, yang dimana gerakan pendidikan Islam ini menentang adanya keikutsertaan Belanda dalam mengatur pemerintahan di Indonesia dengan konsep jihad melawan orang kafir. Nah, sehingga umat Islam di Indonesia dianggap sebagai pemberontak dan pembangkang oleh pemerintahan Belanda. Nah, lembaga pendidikan Islam ini tidak serta-merta berusaha menguasai bangsa dengan corak keislamannya, melainkan memberikan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga ini juga menanamkan rasa cinta tanah air serta semangat juang dan bela negara kepada siswa-siswanya di dalam pesantrennya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan nasional pada era Orde Baru. Nah, Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dikatakan sebagai era atau masa pembangunan nasional, yang mana lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 oleh Presiden Soekarno pada Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada masa itu. Pada era ini, fokus utama pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Maka, pelaksanaan kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kemudian, strategi, fokus, dan pendekatan pendidikan tersebut dijalankan dengan paradigma sentralisasi atau terpusat, yaitu dari pemerintah. Baik itu dari kebijakan, kurikulum, tenaga pengajar, sarana prasarana, dana pendidikan, dan segala keperluannya ditentukan atau diberikan oleh pusat. Yang mana
menjadikan pelaksanaan pendidikan mengusung ideologi keseragaman. Jadi, dari aspek A hingga Z dibuat seragam untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bentuk pelaksanaan penyeragaman ini seperti pakaian seragam. Nah, pakaian seragam ini dibuat standar yang sama, dari warna, jenis, hingga bentuk pakaian dibuat sama dan aturan ini diberlakukan umum tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, yaitu penyeragaman pola pikir, sikap, dan cara kerja dilakukan melalui sentralisasi kurikulum, di mana materi kurikulum pendidikan nasional dari mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, bahkan sampai dengan perguruan tinggi, dibuat seragam tanpa melihat karakteristik di setiap wilayah atau daerah di Indonesia. Nah, yang ketiga, pembakuan metode mengajar dan alat tes. Di sini penyeragaman metode mengajar pada era Orde Baru ini dengan menggunakan metode cara belajar siswa aktif atau yang disebut dengan CBSA. CBSA ini ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, metode CBSA ini hanya tepat jika digunakan di sekolah yang jumlah gurunya cukup, siswanya responsif, fasilitas pendidikan cukup memadai, dan didukung oleh informasi yang luas. Begitu juga dengan sistem evaluasi belajar yang pelaksanaannya diseragamkan dengan tes objektif di seluruh Indonesia yang dikenal dengan istilah EPTANAS dan juga UMPTN. Adanya kebijakan untuk menyeragamkan atau menyamaratakan di setiap aspek pendidikan ternyata justru memapatkan kemajuan dalam bidang pendidikan itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat pasif karena tidak ada keterlibatan dalam membantu menyumbangkan aspirasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia karena sifat sistem pendidikannya yang terpusat. Yang selanjutnya, pada tahun 1969 hingga 1970 diadakan suatu proyek penilaian nasional pendidikan yang disingkat dengan istilah PPNP, dan pada proyek tersebut menemukan adanya 4 masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Nah, berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penilaian tersebut, maka dibentuklah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang juga disingkat dengan istilah BP3K. Nah, pembentukan badan ini bertujuan untuk mengatasi 4 permasalahan pendidikan tersebut. Nah, selain itu, pada Orde Baru ini terdapat beberapa program pendidikan yang dijalankan. Nah, diantaranya yaitu pertama, pemberantasan buta aksara. Nah, kenyataannya pada masa itu bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang masih belum bisa mengenal huruf. Oleh karena itu, pemerintah pada masa Presiden Soeharto merencanakan penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus tahun 1978 dengan pembentukan kelompok belajar atau yang disingkat dengan istilah kejar. Nah, program yang kedua yaitu perencanaan program wajib belajar 9 tahun. Jadi, seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian juga pada era ini mulai dibukanya program SD Inpres atau Sekolah Dasar Instruksi Presiden
untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk program yang ketiga yaitu perombakan kurikulum IKIP. Yang semula kurikulum IKIP ini mirip dengan kurikulum yang ada di universitas, kemudian akan diubah sehingga menjadi kurikulum yang khas IKIP. Nah, di mana kurikulum yang telah dibuat ini, kurikulum baru ini, terlalu berlebih-lebihan menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar-besaran materi bidang studi, sehingga mutu atau kualitas guru lulusan dari IKIP akan meningkat dengan menguasai berbagai macam pendekatan dan juga metodologi mengajar. Nah, akan tapi di lain sisi, guru lulusan IKIP ini tidak menguasai apa yang harus diajarkan atau disampaikan oleh peserta didik. Nah, dari setiap program pendidikan yang telah dilakukan atau dijalankan pada masa Orde Baru ini dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, ternyata di lain sisi memberikan dampak yang kurang baik. Nah, di mana hilangnya eksistensi manusia dan tidak adanya kebebasan bagi individu untuk berpendapat atau beropini. Yang selanjutnya yaitu pendidikan nasional pada era reformasi. Nah, pada tahun 1998 terjadi sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana pada masa ini terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia untuk melengsarkan kekuasaan Presiden Soeharto yang pada masa itu telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Hingga pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang menandai masa reformasi itu. Nah, adanya peristiwa ini tentu akan mempengaruhi berbagai bidang atau aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Tidak hanya aspek tertentu saja seperti politik, ekonomi, melainkan segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Era reformasi ini memberi ruang yang cukup besar dalam merumuskan kebijakan pendidikan baru yang lebih bersifat reformatif dan revolusioner. Nah, salah satu bentuk pelaksanaannya yaitu perubahan sistem dari semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, dari pemberlakuan sistem ini pada aspek manajemen mulai diberlakukan manajemen berbasis sekolah, dan pada bidang kurikulum mulai diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pelajaran atau yang dikenal dengan KTSP. Nah, untuk kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pada eksplorasi potensi peserta didik secara optimal, kemudian mengembangkan apa yang telah dipelajari dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, pembelajaran pada kurikulum ini menggunakan pendekatan dan metode yang lebih bervariasi. Selain itu, pada masa reformasi ini, pemerintah mulai memberikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja negara guna menjalankan amanat Undang-Undang 1945, yaitu seperti pemberian dana bantuan operasional sekolah atau yang dikenal dengan dana BOS, wajib belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan
pendidikan, yaitu berupa beasiswa untuk peningkatan kompetensi guru. Pada masa reformasi ini juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adanya undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi. Kemudian juga ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang semakin memperjelas kedudukan, tugas, fungsi dari guru dan dosen. Adanya berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan pada masa reformasi ini ternyata oleh beberapa pakar masih dianggap belum memperlihatkan prioritas pendidikan yang akan dicapai, yang berakibat pada munculnya permasalahan seperti produk pendidikan yang tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, kinerja yang tidak pas, dan lain sebagainya. Pendidikan nasional era pasca reformasi. Sistem pendidikan di era ini tidak hanya berfokus pada potensi dan skill yang dimiliki oleh peserta didik. Akan tetapi, peserta didik juga diwajibkan untuk mampu mengemban pembelajaran yang sama rata dari satu peserta didik ke peserta didik yang lainnya. Kemudian, negara Indonesia juga sering melakukan perubahan sistem pendidikan di era pasca reformasi. Perubahan sistem pendidikan dilakukan sebagai perbaikan terhadap kekurangan yang telah terjadi pada sistem pendidikan sebelumnya. Untuk bentuk perubahan itu seperti perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 keaktifan peserta didik berperan sangat penting, berbeda dengan sebelumnya. Kemudian penerapan blended learning. Nah, apa sih blended learning itu? Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan aspek tatap muka, online, dan juga praktik. Sehingga peserta didik dan juga pengajar tidak harus selalu melakukan tatap muka. Untuk referensi yang kami gunakan terdapat pada daftar pustaka ini ya. Baik teman-teman, ternyata materi pada pertemuan ini telah selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan dari video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta hidupkan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.